Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi di channel saya tentunya. Di kesempatan kali ini saya mau ngebahas ini tentang ini teman-teman ya, yang jadi keresahan kita semua sebagai mitra Gojek khususnya, dimana keadaan udah semakin ini ya, kacau, emergensinya tingkat tinggi. Saat ini udah mulai darurat ya keadaannya. Darurat kenapa? Karena program slot. Nah teman-teman, tapi sebelum sampai ke pembahasan utama tentang awal mula kenapa Gojek itu ada slot, terus ada aceng, terus kemudian tarifnya jadi turun, terus kemudian jadi dibuat jadi 2 PT. Nah, itu pasti ada penyebabnya teman-teman ya, dan pasti ada tujuannya. Nah, saya mau jelasin dulu dan penyebab kenapa slot itu atau program-program yang dibuat Gojek saat ini yang udah berjalan, yang udah mungkin ada beberapa kawan-kawan kita udah banyak lah, bahkan itu program itu sangat laris ya teman-teman ya, laku teman-teman. Nah tentunya segala sesuatu itu pasti ada sebabnya teman-teman ya. Nah sebabnya apa? Siapa yang buat duluan yang namanya tarif paket murah, tarif food murah ya? Terus awal mula siapa yang buat slot duluan? Nah, tentu kita udah banyak yang tahu ya. Siapa semua dalang tersebut, sehingga Gojek mau tidak mau, suka tidak suka harus mengikuti tren pasar dan tren persaingan yang ada gitu. Itu poinnya teman-teman ya. Kita udah tahu teman-teman ya, Gojek itu sebetulnya tinggal ngekor aja. Secara persaingan itu Gojek itu ngekor teman-teman ya, dari dulu sebetulnya ngekor, kebanyakan ngekor kalau Gojek itu sebetulnya. Contohnya apa teman-teman ya? Contohnya slot. Nah, pionirnya itu siapa? Kita harus lihat. Jadi sebelum kita terlalu kecewa dengan kebijakan atau program yang dibuat Gojek itu, kita harus lihat dulu latar belakangnya, pionirnya itu siapa, yang dalangnya itu siapa, yang buat kegaduhan persaingan ini jadi imbasnya ke kita ini sebagai drivernya. Pertama, slot itu siapa, yang mula-mula itu siapa teman-teman? Yaitu Shopee ya teman-teman ya. Karena Shopee bukan perusahaan transportasi, itu yang pertama. Nah, itu nanti akan berakibat. Nah, ini ada hubungannya dengan kenapa Gojek ngebuat namanya 2 PT. Itu sebabnya. Nah, itu pertama Shopee untuk masalah slot. Terus kemudian diikuti Grab, ya kan? Dan kemudian masalah paket yang murah. Itu siapa dalangnya? Pionirnya teman-teman ya. Pionirnya adalah, ini berhubungan dengan kurir instan teman ya. Bukan kurir reguler semacam JNE, JNT, bukan ya. Ini kurir instan yang beberapa jam kemudian sampai di hari ini juga maksimal 1 jam, 3 jam, atau bahkan maksimal 6 jam itu teman-teman ya. Siapa dalangnya, pionirnya, yang penyebabnya siapa? Yaitu Lalamove. Itu yang pertama penyebabnya teman-teman ya. Itu sumber kekacauan tuh, 2 oren itu teman-teman ya. 2 oren itu sebetulnya bukan ojol teman-teman ya. 2 oren itu sebetulnya itu bukan ojol. Mereka itu adalah penyedia layanan paket antar makanan aja teman-teman ya. Kedua
startup itu atau aplikasi tersebut. Duoren ini adalah dalang-dalangnya teman-teman ya. Nah, kenapa Gojek harus mengikuti tren? Karena mereka berjalan dengan baik gitu, berhasil dengan merekrut atau istilahnya kalau dalam transfer sepak bola apa itu namanya teman-teman ya, saya jadi lupa tuh namanya, membajak mitra-mitra dari Grab atau Gojek untuk mendaftar ke Shopee Food. Awalnya kan itu sebelum Shopee Food itu ada ini teman-teman ya, Shopee Express SPX itu, mitra SPX ya itu teman-teman. Dulu masih zamannya belum ada kemitraan tuh sebelum sampai ke Shopee Food ya kan. Nah, mereka kedua itu tuh bukan namanya ojol, itu tuh mereka bukan ojol, namanya ojol itu ojek online. Artinya ojek itu pengantar penumpang teman-teman ya, bukan pengantar makanan, bukan pengantar paket ya. Yang disebut ojek online itu pengantar penumpang. Nah, aplikasinya itu jadi satu ya teman-teman, seperti Gojek dan Grab itu baru namanya ojol. Kalau dua oren itu bukan namanya ojol teman-teman ya. Maka mereka seenak jidatnya membuat tarif sedemikian rupa tanpa perlu memikirkan berapa persentase komisi potongan yang dibebankan kepada driver-drivernya teman-teman ya. Karena tidak ada peraturan pemerintah yang menekankan atau yang mengatur tentang tarif di situ. Nanti saya jelasin di sini teman-teman. Buktinya ada. Ini pasti ada hubungannya juga, pasti ada bersinggungan dengan yang punya Gojek ini sama kurang lebih dasarnya. Nah, kedua hal itu yang bikin penyebabnya teman-teman ya. Kenapa tarif layanan food dan paket gosen khususnya itu jadi malah turun. Nah, kita dulu misalkan pendahulu kita, senior kita dulu demo supaya naik, ini malah pihak lain atau aplikator lain semena-mena menurunkan tarif tersebut. Tapi emang betul karena mereka bukan ojol teman-teman ya, bukan, meskipun Gojek ini nanti ya bukan tidak mengklaim dirinya sebagai penyedia layanan transportasi, tapi pada kenyataan, pada prakteknya kan kita mengantarkan orang, penumpang itu kan transportasi kan. Tapi Gojek menyebutnya sebagai perusahaan teknologi. Nah, terus penyebab selanjutnya tentang tarif penumpang. Kalau penumpang nggak terlalu pengaruh karena udah ada pakem peraturan pemerintahnya. Nah, di sini ada teman-teman ya, buktinya kalau Goret itu ada peraturan dari pemerintah, nggak bisa diturunin seenak-enaknya seperti food dan gosen. Nah, di sini di poin ketiga ini teman-teman ya, di poin ketiga ini ya. Nah, ini di sini rentan di atas mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku. Artinya kalau tarif Goret ini benar-benar mengikuti aturan pemerintah, makanya nggak bisa dimurahin ini kalau penumpang ini, kalau Goret. Beda dengan halnya GoFood. Nah, ini jelas ya teman-teman ya. Meskipun ada yang lebih murah, misalkan seperti Maxim atau Indrap. Kalau Indrap enggak ya, kalau Maxim iya, cuman dia masih batas yang wajar, masih 9.000, nggak sampai kayak Food, nggak sampai kayak Gosen ya teman-teman ya, atau Shopee Hub itu kan, Shopee Hub terus Lalamove, nggak kayak gitu. Lalamove bayangin aja 6.500 teman-teman ya. Nah, itu penyebabnya kenapa ada namanya slot Gosen sekarang yang tarifnya mulai dari 7.000. Nah, itu mulainya dari Lalamove itu dimulai dari 6.500 teman-teman. Bayangin, seandainya kalau Gojek nggak ngikutin tren para kompetitornya,
atau nggak ada, minimal kalau kompetitornya bener-bener ngikuti pendahulunya seperti Gojek dan Grab, itu mereka pun khawatir nggak bisa bersaing, akan kalah. Makanya mereka menekan harga di bawah itu supaya bisa survive. Karena kebanyakan mungkin Lalamove dan Shopee pun udah belajar dari sebelum-sebelumnya, aplikator-aplikator yang sejenis dengan Gojek dan Grab itu nggak bertahan lama, nggak bisa survive, nggak bisa bertahan. Contoh ambilnya Uber, terus dan lain-lain, terus yang katanya mau muncul terus nggak ada, kayak Cyberjack dan segala-segala macem, terus Technojack dan mana sampai sekarang nggak kelihatan, malahan Bluejack dan segala macam itu nggak ada beritanya. Makanya kenapa mereka mainin harga, karena apa? Karena itu jelas. Mereka kenapa berani mainin harga? Karena nggak ada peraturan pemerintah yang menetapkan tarif dasar makanan dan food, pengantaran makanan dan food ya teman-teman ya. Itu yang paling utama. Jadi buat teman-teman yang kecewa dengan kebijakan atau program-program yang dibuat Gojek, itu bukan Gojek yang ngawali. Kita harus ingat, meskipun pada akhirnya kita pun yang kena imbasnya. Nah, di sini siapa yang harus berperan teman-teman ya? Ya siapa lagi? Karena di sini pemerintah pun sudah ada peraturannya. Nah, dari kedua hal ini kan ada rujukannya juga, mungkin ya dari JNE, misalkan JNT, mungkin ada dasarnya itu paket itu ada istilahnya sumbangsinya, pengaruhnya dari JNT, mungkin gambarannya di Shopee atau Lalamove itu terinspirasi dari JNT dan JNE, tapi ini dengan tingkat pengantaran layanan yang lebih cepat, maksimal 3 jam kan, atau 6 jam maksimal kan, nggak sampai 1 hari gitu kan. Tapi dengan biaya yang sedikit mahal dari JNE, bukan sedikit mahal lah, 3 kali lipat lah kalau kita hitung-hitung lah ya, 3 kali lipat atau 4 kali lipat lah gitu ya. Tapi ya tetap aja kan, itu ya tetap murah, namanya 6.500 dengan jarak kurang lebih 3 kilo atau bahkan 5 kilo. Kalau Lalamove itu ya, itu hanya dibayar 6.500 teman-teman ya. Beda ceritanya kalau JNE terus JNT, itu kan kita tinggal nganter doang tanpa ngejemput ya kan. Kita bawa sekarung nih, kita tinggal antar-antar aja. Meskipun kita nyari-nyari alamat kan, itu banyak yang kita antar teman-teman ya. Sekali antar beberapa gitu, apalagi yang udah hafal. Beda ceritanya kurir instan ya, yang hitungannya beberapa jam kan, kita jemput aja perlu yang namanya jarak. Jaraknya itu bukan semeter 2 meter atau maksimal itu 10 meter atau 100 meter teman-teman ya. Ini jaraknya bisa 1 kilo, 3 kilo, 2 kilo, 500 meter paling deket ya. Bukan titik kita jemputnya itu juga pakai namanya bensin ya, terus belum antarnya lagi. Nah itu dihitung dari situ. Itulah ketidakwajarannya teman-teman ya. Makanya kenapa teman-teman yang udah kadung kecewa dengan kebijakan-kebijakan ini, dengan kebijakan-kebijakan Gojek, harus lihat pionir penyebabnya siapa, yang dalangnya, pengacaunya ini ya. Karena pesaing-pesaing Gojek dan Grab ini juga perlu namanya pertahanan diri supaya mereka survive, bisa bertahan lama ya, bisa menarik peminat pelanggan Indonesia untuk menggunakan aplikasinya ya kan. Itu yang pertama teman-teman ya. Terus selanjutnya kita harus ketahui yang namanya saya dari tadi itu sebetulnya lagi riset dari itu teman-teman ya, masih nggak ketemu. Saya tadi nih misalkan saya klik food ya. Nih perbedaannya kenapa? Food itu di sini kita langsung ke poin-poin catatannya. Nah, di sini nggak ada tertera di catatan ini. Ini nggak ada namanya, di sini kan nggak ada poin 1 sampai 4 ini, nggak ada yang diatur pemerintah itu. Terus yang di Gosen juga sama. Yang di Gosen ya.
Gosen juga sama, nggak ada bahasa pemerintah yang mengatur. Nah, ini mereka sendiri yang mengatur ya, sesuai kewajarannya. Nah, ini dari tadi saya ngitung-ngitung ini slot ini pendapatannya itu nggak ketemu teman-teman, saya jumlahin itu. Anggap 3 kilo. Itu masih nggak masuk teman-teman ya. Nggak masuk. Kan kalau Gosen kan minimal 7.000. Tapi ini kalau Gosen masih masuk sedikit ya teman-teman ya. Hanya selisih 600 perak ya teman-teman ya. Misalkan 1.900 ya. 1.900 misalkan dikali 6. 1.900 dikali 4. Itu masih masuk. 7.000 kan minimal 7.000 tuh kalau di slot Gosen ya. Nah, kalau food ini justru malah saya juga bingung gitu teman-teman ya. Ini food ini bener-bener nggak masuk teman-teman ya. Itu kalau food itu 2.000, malah lebih tinggi teman-teman per kilometernya. Yang saya riset tadi, dari tadi saya pelajari nih, kalau ke food ya itu malah lebih tinggi, itu nggak masuk dia. Anggaplah 3 kilo ya, 3 kilo kali 2.380. Ini kan harusnya 7.000 ya batas minimalnya ya. Tapi ini cuman 5.000 kalau 3 kilo. Kan di slot food itu ada ya pendapatan estimasinya 5.000 sampai 6.000. Nah, ini kalau hitung-hitung aja nggak dapat 6.000 tuh. Malah gedean ini hitung-hitungan per kilonya yang di sini, teman-teman ya. Ini masih nggak ketemu. Dari tadi saya pelajari nih, food bener-bener sebetulnya ini juga menyalahi aturan juga nih, karena nggak sesuai per kilometernya ini. Meskipun dibuat slot jadi Aceng ya masuknya ya, tapi saya nggak tahu ya kalau aplikasi Aceng itu kayak gimana per kilometernya. Nah, tapi Gojek punya alasannya, punya backingan perjanjiannya teman-teman ya di sini teman-teman ya. Di sini udah saya rangkum di sini ya. Nah, ini tapi sebelumnya saya mau jelasin dulu nih pengertian ada 2 PT yang disebut ini teman-teman. Nah, ini kenapa ini jadi ada 2 begini nih ya. Ini udah ada sejak awal-awal 2024 ya teman-teman ya. Awal-awal 2023 lah malah ini. Nah, kenapa ini bisa ada PT Goto, Gojek, Tokopedia, Tbk, dan PT Antar Makanan Anak Bangsa. Nah, ini tuh sebenarnya kayak Gojek ini lagi mode samaran, lagi manipulatif gitu semacamnya ya. Nah, kenapa ini kayak PT Antar Makanan Anak Bangsa ini kayak bukan darahnya ini cuma numpang doang teman-teman ya. PT Antar Makanan Anak Bangsa ini cuma numpang-numpang aja ini di aplikasi GoPartner. Cuman biar bisa Gojeknya tetap survive juga dengan persaingan dengan kompetitor, itu mereka bekerja sama supaya bisa jalan di foodnya, jalan di Gosennya, tapi nggak rugi gitu teman-teman, nggak rugi, yaitu dengan adanya ngebuat yang namanya program slot. Nah, program slot itu kan kita tahu semua customer itu bayarnya normal, itu udah jelas ya teman-teman ya. Normal seperti kita bawa Gosen instan lah, yang satu barang kayak gitu. Customer itu bayarnya normal. Cuman ada yang iming-iming hemat, itu Gosen hemat. Kalau kalian cek di aplikasi pelanggan itu ada Gosen instan tapi lebih cepat, itu selisihnya hanya sedikit teman-teman ya. Yang Gosen hematnya itu mungkin dimasukin ke dalam Gosen slot, terus slot Gosen, terus sama namanya multi instan kalau yang pelanggan milih Gosen hemat ya. Nah, ini kenapa Gojek buat yang namanya ini teman-teman ya, buat 2 PT begini. Nah, kita harus bedah dulu masing-masing dari keduanya. Nah, ini teman-teman udah saya buat
Nah, ini tadi kan PT Gojek tadi ya, tentang Gojek ya. Gojek merupakan perusahaan teknologi penyelenggara sistem elektronik. Nah, Gojek menyediakan suatu sistem untuk menghubungkan Anda sebagai penyedia layanan dengan pengguna. Gojek tidak menyediakan atau tidak bertindak sebagai penyedia layanan transportasi. Nah, di sini Gojek tidak menyebutkan dirinya sebagai perusahaan transportasi, melainkan hanya teknologi. Nah, di sini tidak menyediakan atau tidak bertindak sebagai layanan transportasi, kurir, pos, jasa pengantaran, dan lain-lain, atau bertindak sebagai agen semacam JNE, agen JNE gitu maksudnya. Setiap orang maupun perusahaan, seluruh layanan disediakan oleh Anda kepada pengguna dan Anda bertindak sebagai penyedia layanan pihak ketiga, independen, penyelenggara usaha Anda sendiri. Nah, artinya kita, meskipun kita sebagai statusnya mitra, ini kita diposisikan sama Gojek ini, kita sebagai penyedia independennya. Jadi kita penyedianya, seolah-olah kita yang berhubungan langsung jasanya dengan customer. Tapi pihak ketiganya itu, yaitu Gojeknya itu teman-teman ya. Pihak ketiganya penyedia layanan itu Gojek gitu. Yang ngejadiin itu Gojek, tapi yang mengeksekusi, melayani itu kita teman-teman sebagai drivernya kepada pengguna atau pelanggan Gojeknya. Nah, itu jelas di sini nggak ngaku Gojek ini bukan perusahaan transportasi. Jadi ada dua hal yang berbeda, yang kayak manipulatif kalau kata saya ya. Nah, di sini terus tentang AMAP. Nah, di sini beda lagi teman-teman ya. Tapi di sini ngaku nih. Nah, tentang AMAP. AMAP ini tadi ya, antar makanan anak bangsa ya tadi. AMAP merupakan perusahaan layanan pos bidang paket yang menyelenggarakan layanan penanganan, pengiriman, pengantaran makanan, bahan makanan dan barang, artinya gosen dan food ya. AMAP menggunakan aplikasi mitra milik PT Gojek. Nah, ini artinya apa? Tadi saya sebutkan di awal, di sebelumnya ya, bukan di awal. Kayak AMAP ini cuman kayak numpang gitu teman-teman ya. Ini kayak bukan Gojeknya. Jadi ini kayak cuman saudaranya atau istilahnya orang kenal gitu, cuman kenalannya Gojek gitu. Jadi cuma numpang kemitraan aja gitu, partneran lah. Istilahnya AMAP ini hanya partneran sama Gojek gitu teman-teman, bahasanya secara halusnya. Tapi ini tapi yang saya sebut kayak manipulatif, cuman mode samaran aja, biar aman aja gitu teman-teman ya. Di satu sisi nggak terlalu jelek-jelek banget ya di mata mitra-mitranya, tapi di sisi lain tidak menyalahi aturan yang ada ya. Seandainya, kenapa ini ada dua PT, yaitu fungsinya untuk mengamankan posisinya. Kalau ini misalkan jadi satu, ini Gojek menyalahi aturan karena jadi satu kesatuan yang nggak dipisahin gitu teman-teman ya. Kalau seandainya ini cuman PT Gojek satu nih, nggak dipisahin, ini Gojek menyalahi aturan. Karena apa? Karena udah jelas udah satu PT, namanya satu regulasi dong kan, satu kebijakan. Artinya Goret dengan Gosen dengan Food itu satu kesatuan seperti sebelumnya, sebelum adanya slot, sebelum adanya Aceng. Nah, makanya kenapa sebelum resminya Aceng itu dibuat ini dulu teman-teman ya. Kalau ini ingat itu, ini duluan ini yang ada muncul, baru ada Aceng, baru ke seluruh Indonesia tuh baru ada Aceng teman-teman ya. Mulai bertahap pengenalannya atau operasinya, pengaplikasian Aceng itu, terus disusul slot food, slot Gosen, slot Goret ya. Slot Goret kan nggak berubah ya. Nah, itu kenapa di awal tadi ya, di pembukaan tadi, kenapa Gojek harus menerapkan kebijakan atau program-program yang
untuk menekan persaingan antar kompetitor. Nah, di sini siapa yang harus berperan sebagai penengahnya? Ya lain tidak bukan ya jelas pemerintah ya. Ya pemerintah kan udah ada regulasinya masing-masing ya terkait pengiriman itu kan udah ada pendahulunya seperti JNE ya. Itu udah jelas, itu per paketnya itu ada sekitar 2000-an ya per paketnya, atau 1200 kalau yang saya tahu ya. Nah, itu ada rujukannya dari situ. Makanya kenapa pemerintah juga untuk di sisi apa namanya yang ini ya, yang AMAP ini, pengantaran makanan dan barang ini juga nggak bisa nyalahin juga ke Gojek, mau gimana. Dia kan emang bukan namanya transportasi mengantarkan penumpang yang emang nggak ada regulasi resminya gitu, berapa tarifnya. Kayak misalkan JNE itu kan nggak ada, itu JNE itu juga kan kemitraan juga sama kayak kita begini. Jadi pemerintah juga kalau mau ngerubah-ngerubah begini juga nggak gampang teman-teman ya, butuh namanya perubahan besar. Terkait masalah potongan 20% itu sebetulnya udah bener teman-teman ya, itu nggak salah Gojek. Kalau menurut saya ya, kalau menurut saya pribadi itu nggak ada kesalahan. Kenapa? Emang nyatanya emang 20% teman-teman ya. Kenapa bisa dibilang sampai bisa melebihi di angka 20% kalau kita hitung-hitung. Jadi kita ngitungnya itu bukan dari customer itu bayar berapa. Misalkan taruh customer itu bayar 16.000 lah, kita dapat 10.000, artinya potongan kurang lebih 40% dong bang kalau kayak gitu kan. Kalau 6.000 ke 10.000 kan kurang lebih hampir 60% ya. Berapa? 40% ya. 40% potongannya. Bukan begitu cara ngitungnya teman-teman ya. Itu ada namanya biaya layanan pertama, terus ada namanya asuransi. Kalau Gosen itu ada, kenapa? Ada asuransi, terus kayak biaya tambahan layanan lain-lain, terus biaya jasa. Nah, itu nggak langsung dihitung teman-teman ya. Yang dihitung itu tarif dasarnya. Yang saya tahu ya, tarif dasarnya itu kalau kita bener-bener tanpa promo itu customer itu bayar hanya 14.000 sekian teman-teman. Kalau kita hitung-hitung itu udah sesuai 20% teman-teman ya. Coba kalian hitung dah ya, itu udah sesuai. Jadi kita ngitungnya nggak bisa customer itu bayar berapa terus kita potong 20%, ya nggak ketemu. Itu bukannya pas, malah berlebihan teman-teman ya. Nah, terus terkait tadi ya, ini agak lama videonya ya, tentang AMAP ini ya. Nah, ini pengertiannya ya. Tadi udah saya screenshot. Nah, ini yang layanan mitra nih ya. Kalau layanan mitra ini mitra Gojek ini teman-teman ya. Kalau ini Gojek nih, isi perjanjian kemitraan Gojek ini, mitra memberikan hak atau kewenangan kepada Gojek untuk memberi dasar setiap faktor atau komponen tarif pengguna yang ditawarkan dihitung melalui aplikasi mitra kapan saja dengan pemberitahuan yang wajar sebelumnya, dengan diskresi mutlak sesuai dengan hukum yang berlaku. Setiap pembaruan tersebut akan diberitahukan sebelumnya kepada Anda secara wajar. Setiap tarif pengguna pada atau setelah tanggal di mana pembaruan berlaku akan tunduk pada perhitungan yang diperbarui tersebut gitu teman-teman ya. Artinya Anda memahami dan menyetujui bahwa Gojek dapat sejauh ini diizinkan oleh hukum yang berlaku dengan pemberitahuan secara wajar, menyesuaikan atau membatalkan tarif pengguna yang dibebankan sehubungan dengan pelaksanaan layanan mitra secara wajar. Ya teman-teman ya, ini perbedaannya begini sama ini. Kalau ini ada pemberitahuan ya teman-teman ya, kalau ini tuh nggak ada.
Kalau yang AMAP itu, nah ini lebih ngeri lagi. Anda mengakui dan menyetujui bahwa AMAP memiliki diskresi penuh. Nah, untuk menetapkan tarif layanan AMAP dari waktu ke waktu sesuai dengan hukum yang berlaku. Setiap tarif layanan AMAP pada atau setelah tanggal di mana pembaruan berlaku akan tunduk pada perhitungan yang diperbarui tersebut. Artinya ini kalau AMAP nggak pakai pemberitahuan, mengapa perbedaannya dengan GoRed dengan paket terus food itu nggak perlu namanya pemberitahuan. Kalau GoRed itu perlu namanya pemberitahuan, teman-teman. Nah, itu mudah-mudahan dimengerti ya. Jadi kesimpulannya, kita sebagai seorang mitra ya, pada akhirnya harus ya milih lah. Emang kita mitra, tapi meskipun kita merasa, beberapa dari kita merasa kita sebagai budak diperbudak dengan keadaan seperti sekarang ini, tapi kita tetap punya pilihan, teman-teman ya. Artinya apa? Selama kita ada pilihan, artinya banyak kok teman-teman yang hidupnya atau penghasilannya masih layak, tapi emang ini namanya persaingan. Gojek, Lalamove, Shopee dan Grab itu bersaing. Nah, kita juga bersaing ya. Bersaing di mana? Bersaing di kondisi merebaknya slot ini. Nah, siapa yang mampu bertahan, itulah yang akan mendapatkan hasil yang optimal, pendapatan yang seperti yang kita harapkan. Artinya kita juga ada pilihan. Di sini kan Gojek ada beberapa layanan GoRed, layanan GoSend, layanan Food. Nah, kita harus bisa memilih layanan yang layak kita tekuni, kita maksimalkan, kita optimalkan. Contohnya seperti saya yang biasa main GoRed, atau teman-teman yang main GoRed terus dicampur GoSend, tapi cenderung dominan GoRed supaya penghasilan dan kecepatan menyelesaikan waktunya lebih baik, lebih cepat, akun bertahannya lebih lama gitu kan, dibanding kita yang fokus full GoSend, yang nggak bisa, yang perawatannya butuh konsistensi yang tinggi, butuh ketelatenan yang baik, atau Food malah yang jauh-jauh lebih tinggi effortnya, perjuangannya untuk di luar slot atau aceng. Kita ada pilihan, teman-teman ya. Nah, pilihan itu kembali lagi ke diri kita. Kita mampu atau mau bertahan nggak di situasi yang semacam ini. Kalau kita masih menggantungkan penghidupan kita di Gojek ini, mau atau tidak mau, suka atau nggak suka, nyaman atau nggak nyaman dengan keadaan sekarang ini yang sangat-sangat darurat dengan merebaknya slot ini, itu inilah resikonya, teman-teman. Kita nggak bisa namanya menuntut bagaimana. Kita pun udah, teman-teman kita yang udah berjuang kemarin demo-demo pun nggak ada hasilnya ya kan. Jadi angin lalu doang ya kan, nggak ada hasilnya. Apa yang terjadi? Cuma diiming-imingi, tapi nggak ada realisasinya, nggak terwujud sampai saat ini. Bukan kemarin doang, dari zaman saya belum daftar Gojek pun kayak gitu, nggak ada hukumnya gitu, teman-teman ya. Nah, jadi kesimpulannya yaitu ini pilihan, teman-teman ya. Selama kita masih menggantungkan sumber penghidupan kita di Gojek pun ada pilihan. Ini loh, ada ini. Kita mau mengoptimalkan yang ini nggak, yang layak, yang masih layak, yaitu misalkan GoRed. Mau nggak kita berjuang di sini? Mau nggak nih kita tekun nih, kita perbaiki ini. Misalkan akun belum maksimal, kita mau nggak nih perjuangin? Itu kembali lagi ke mental. Lah, kalau kita mentalnya nggak bisa semampu itu, artinya mau nggak mau, suka nggak suka, akun dengan keadaan belum optimal, kita lah lari, tergoda lah sama yang namanya slot, Food, GoSend gitu kan. Artinya apa? Itu semua pilihan, resiko dan konsekuensinya ada di diri kita. Semuanya punya konsekuensi dan resiko yang sama gitu, teman-teman ya. Artinya simple katanya, ini Gojek ini ya udah hukumnya hukum rimba sekarang, teman-teman ya.
siapa yang bertahan itulah yang akan survive dan akan menghasilkan penghasilan yang apa yang selama ini kita tetap harapkan, kita upayakan teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti kata perkatanya, pernyataan-pernyataan saya, tapi bukan berarti saya mendukung Gojek atau menyalahkan teman-teman yang dengan keadaan sesulit ini. Ya tetap kita sama-sama berjuang. Saya mah apa bedanya saya dengan teman-teman yang misalkan belum rezeki ya, nasibnya belum bisa menemukan ritme akunnya yang benar-benar bagus, tapi banyak kan teman-teman kita di luar sana yang penghasilannya masih bagus, masih layak kok. Jadi bukan hanya saya aja yang pendapatannya bagus, tapi banyak. Artinya apa? Selama ada teman-teman kita atau kawan-kawan kita dengan pendapatan yang baik, artinya kita punya peluang yang sama. Nah, sama-sama makan nasi, sama-sama tenaganya, anggaplah kita apple to apple, usianya nggak terlalu begitu jauh, kecuali ya mohon maaf untuk driver-driver yang emang udah secara usia udah kepala 5 atau lebih, itu kan mau bersaing juga tidak memungkinkan. Itu juga nggak bisa, bukan mau ngeremehin, tapi emang itu keadaannya kayak gini gitu teman-teman ya. Ya mau bagaimana lagi, inilah realita sebagai seorang driver ojek online ya teman-teman ya. Nah itu sebab akibat kenapa Gojek harus membuat keadaan semacam ini. Artinya akhir kata siapa yang bertahan itu yang akan tetap mendapatkan penghasilan yang baik. Yang penting tekuni, semangat, tetap berprasangka baik, tekuni dengan baik, pokoknya itu teman-teman ya. Oke, itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.